Melanjutkan cerita sebelumnya. Xiao Yan memegang 3 cincin penyimpanan mereka di tangannya. Bukannya dia tidak berniat untuk menghabisi mereka semua, tetapi kekuatannya sudah mulai melemah. Jika dia benar-benar menghabisi mereka, ada kemungkinan bahwa dia juga akan wassalam. Xiao Yan melirik 3 cincin penyimpanan itu dan jarinya menggosok 3 cincin itu. Meminjam kekuatan spiritual yang agung dari Tianhuo Junji, dia bisa dengan mudah menghilangkan jejak spiritual 3 cincin itu. Roh Xiao Yan dengan cepat memasuki cincin itu setelah menghapus jejak spiritual di dalamnya. Setelah pencarian di dalamnya, 3 gulungan perak melintas dan muncul di tangannya. Gulungan 3 warna perak ini mirip dengan yang ia dapatkan dari Chen Yun. Bahkan bentuk permukaannya sama persis. Jelas, ketiga gulungan ini merupakan bagian dari tubuh 3000 petir ilusi. Xiao Yan tidak bisa berbuat banyak, tetapi merasa sedikit cemas setelah berpikir sampai titik ini. Tentu saja, dia secara alami tidak akan mengujinya dalam situasi seperti ini. Dia membalik tangannya dan menyimpan ketiga gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, mata ganasnya perlahan beralih ke arah Hong Tianxiao yang masih baku hantam dengan boneka iblis bumi. Hong Tianxiao yang baku hantam dengan boneka iblis bumi di kejauhan secara alami juga merasakan bahwa ketiga penatua tulul itu telah melarikan diri setelah dikalahkan oleh Xiao Yan. Ekspresinya segera menjadi sangat suram. 3 tua bangka tulul. Hong Tianxiao meraung keras di dalam hatinya. Sudut mata Hong Tianxiao melayang ke arah boneka iblis bumi yang perlahan melangkah maju melalui udara kosong. Wajahnya yang sebelumnya suram telah menjadi jauh lebih ganas. Dengan teriakan marahnya, pisau besar di depannya menari dan membentuk angin liar. Pisau besar itu bersinar memancarkan suara bang yang bukan saat mereka melesat ke arah boneka iblis bumi. Pisau pemisah api. Dogi merah menggumpal di pisau besar itu. Cahaya pisau memotong ruang dan dengan kejam menabrak lengan boneka iblis bumi. Pisau itu memotong ke dalam lengan boneka iblis bumi dan asap putih dipancarkan dari boneka iblis bumi. Mata boneka iblis bumi tetap kosong meskipun telah menderita serangan seperti itu. Dia mengabaikan pisau besar di lengannya saat bogeman peraknya tiba-tiba melesat ke depan. Itu dengan kejam menabrak dada Hong Tianxiao. Kedebuk. Kekuatan yang menakutkan melonjak ketika bogeman boneka iblis bumi menghantam dada Hong Tianxiao. Segera, tenggorokan Hong Tianxiao merintih kesakitan. Tubuhnya bergetar dan dia segera melangkah mundur. Seutas rasa lezat bogeman itu juga dengan kuat ditahan olehnya. Karena kamu berani menanduk bonekaku, kamu akan wassalam. Kaki Hong Tianxiao baru saja menstabilkan tubuhnya. Namun, sebelum dia sempat melakukan hal ini, suara cuek Xiao Yan tiba-tiba terdengar di belakangnya. Suara itu dikirim ke telinga Hong Tianxiao dan matanya langsung suram. Tatapannya melihat ke arah tempat Xiao Yan berada hanya untuk melihat tubuh ilusinya perlahan menghilang. Rasa ganas tiba-tiba muncul di hati Hong Tianxiao saat dia melihat tubuh ilusi yang tersebar. Keganasan di hatinya baru saja terwujud ketika angin yang menakutkan tiba-tiba melonjak dari belakangnya. Hong Tianxiao segera berbalik ketika dia merasakan syok di hatinya. Tangannya memegang pisau besar itu dan tidak ragu sedikit pun. Dia mengupalkan doki di sekujur tubuhnya dan dengan kejam merobohkannya. Cahaya pisau itu diayunkan pada meriam spiritual yang sangat besar dari Xiao Yan. Keduanya berhenti sejenak sebelum lengan Hong Tianxiao tiba-tiba bergetar dan bola meriam spiritual itu tiba-tiba meledak. Gelombang udara tak terlihat menyebar. Hong Tianxiao yang pertama kali diserang oleh meriam spiritual itu sekali lagi merasakan Yosuanya mulai melamban. Seutas darah segar tanpa sadar muncul keluar dari sudut mulutnya. Dia menghapus jejak darah itu saat dia segera membuka mulutnya dan berkata, "Adik Xiao Yan, ini adalah dendam antara papilun petir angin dan kamu. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya terpaksa menyerang karena saya tidak punya pilihan lain. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu?" Xiao Yan memandang Hong Tianxiao dan wajahnya mengandung ejekan. "Adik Xiao Yan, klan Hong saya memang bersalah tentang masalah ini. Selama kamu melepaskanku, klan Hong saya pasti akan membantumu," ucap Hong Tianxiao sambil memelas kepada Xiao Yan. "Membantuku?" Langkah Xiao Yan berhenti saat dia bertanya dengan sedikit minat. Melihat bahwa Xiao Yan akhirnya tertarik, Hong Tianxiao juga merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Dia segera mengangguk. Meskipun dia menunjukkan kegembiraan yang sangat tulus di wajahnya, hatinya dipenuhi dengan kebusukan. Dari apa yang dikatakan penatua oleh sebelumnya, kekuatan bocah tengik ini tampaknya berasal dari tubuh spiritual dalam dirinya. Dengan kata lain, dia tidak akan bisa mempertahankan kondisi seperti ini terus-menerus. Jika waktunya habis, dia pasti akan masuk ke dalam kondisi lemah. Pada saat itu, saya akan menemukan kesempatan untuk menghabisinya. Meskipun pikiran jahat ini masih melekat di hati Hong Tianxiao, wajahnya dipenuhi dengan senyum di depan Xiao Yan. Di belakang menusuk. Dia berhenti menunjukkan kesombongan ini di dalam hatinya dan berkata kepada Xiao Yan, "Haha, selama adik Xiao Yan memiliki niat seperti ini, klan Hong saya pasti akan mengerahkan semua upaya untuk membantumu. Jika kita dapat menyelesaikan dendam ini, kita bahkan mungkin bisa menjadi teman."
Xiao Yan tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Sesaat kemudian, dia sedikit mengangguk dan berkata, karena senior Hong punya niat seperti itu wajar untuk. Sebelum kata-kata Xiao Yan benar-benar terdengar, matanya tiba-tiba berubah menjadi ganas. Hati Hong Tianxiao diam-diam berkata tai lasso ketika dia melihat ini. Namun, sebelum dia bisa mengelak, angin menakutkan tiba-tiba muncul di belakangnya. Xiao Yan, kamu brengsek, kamu benar-benar berani menipuku. Hong Tianxiao segera meraung marah saat merasakan kekuatan besar angin di belakangnya. Dia segera mengayunkan pedang ke tangannya dan dengan kejam mengarahkannya ke punggung boneka iblis bumi. Akhirnya, suara adu pedang yang jelas muncul saat memotong ke arah lengan boneka iblis bumi. Namun, boneka iblis bumi itu tidak mundur. Sebaliknya, ia melangkah maju, menarik lengannya dan dengan erat memeluk Hong Tianxiao. Hong Tianxiao terkejut ketika dia melihat anggota tubuhnya diikat boneka iblis bumi. Dia dengan cepat mulai berjuang dan doki merah melonjak keluar dari tubuhnya. Namun, boneka iblis bumi dengan kuat menahan Hong Tianxiao di bawah perintah Xiao Yan. Dia terus memeluknya dan benar-benar mengabaikan doki merah dari Hong Tianxiao. Aku pasti tidak akan membiarkanmu membunuhku dengan mudah. Mata Hong Tianxiao menunjukkan kegilaan setelah menyadari bahwa Xiao Yan memiliki niat untuk menghabisinya setelah ia ditahan oleh boneka iblis bumi. Doki di dalam tubuhnya langsung bertabrakan. Segera, kekuatan gila dan muncul keluar. Dari penampilannya, pria tua tulul ini seharusnya berpikir untuk menghancurkan dirinya. Xiao Yan tampaknya telah mengetahui rencana Hong Tianxiao. Doki di tubuhnya segera melonjak dan tubuhnya bergegas ke depan dengan cara seperti jurik. Matanya ganas sementara telapak api hijau muncul di tangannya. Itu seperti tombak api saat dia ditusuk ke arah Hong Tianxiao dengan kejam. Cih! Hong Tianxiao yang berjuang tiba-tiba menegang di tengah suara lembutnya. Dia perlahan menundukkan kepalanya dengan susah payah dan melihat tangan api yang telah menembus dadanya. Xiao Yan cuek setelah menghancurkan kekuatan hidup Hong Tianxiao dengan satu serangan. Dia tiba-tiba meletakkan tangannya di kepala Hong Tianxiao dan menariknya dengan kasar. Segera, tubuh spiritual ilusi ditarik keluar. Xiao Yan, aku akan wassalam bersamamu hari ini. Roh ilusi Hong Tianxiao baru saja ditarik keluar ketika mengeluarkan raungan ganas. Namun, sebelum jiwanya bisa hancur sendiri, kekuatan spiritual yang agung telah melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan dan bertabrakan keras dengan jiwanya. Segera, jiwa Hong Tianxiao berubah ilusi dan kesadaran di matanya dengan cepat menghilang. Xiao Yan meraih jiwa Hong Tianxiao ketika dia melihat kesadaran menghilang di matanya. Kekuatan spiritual yang agung dan brutal langsung menerobos ke dalam jiwa Hong Tianxiao. Setelah menerobos jiwanya tanpa mengucapkan salam, Xiao Yan benar-benar menghilangkan kesadaran Hong Tianxiao. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan botol giok setelah menghilangkan kesadaran Hong Tianxiao. Setelah itu, dia memasukkan roh Hong Tianxiao ke dalamnya. Tangannya menggosoknya dan nyala api yang tak terlihat muncul dan segel api ditempatkan di mulut botol. Roh dan tubuh Dojong bintang 5. Hadiahku cukup besar kali ini. Jika aku bisa mendapatkan peringkat 7 inti monster lainnya, aku akan bisa memperbaiki boneka lain. Tentu saja, persyaratannya adalah jika aku beruntung, aku pasti berhasil memperbaikinya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menyimpan tubuh Hong Tianxiao ke dalam cincin penyimpanannya. Dia akhirnya menepuk tangannya saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Xiao Yan di langit menyimpan boneka iblis bumi setelah menghabisi Hong Tianxiao. Setelah itu, tatapannya melesat ke arah Klan Han. Tubuhnya bergerak dan dia perlahan menghilang dari langit. Han Zui menyaksikan Xiao Yan yang telah menghilang dari halaman di dalam istana Klan Han. Wajahnya tanpa sadar menjadi sedikit cemas. Dia baru saja akan menggunakan sayap dokinya untuk naik ke udara ketika sebuah suara perlahan terdengar di halaman kecil. Sepertinya Papilon Petir Angin Utara tidak akan menggunakan Klan Han sebagai sandera di masa depan. Selama Klan Han tidak menyebutkan keberadaan saya, kemungkinan kalian akan bertahan dengan damai. Han Zui dan Han Yue dengan cepat menoleh ketika mereka mendengar suara Xiao Yan. Mereka memandang Xiao Yan yang muncul di halaman. Hati Han Zui menjadi bersemangat saat dia mengambil 2 langkah ke depan. Namun, dia sepertinya mengerti sesuatu. Wajahnya menjadi agak pucat ketika dia bertanya, "Kamu tidak akan kembali lagi setelah pergi, kan?" Xiao Yan tersenyum ketika mendengar kata-kata Han Zui. Dia dengan lembut menjawab, "Aku sudah menyinggung Papilon Petir Angin. Jika aku melibatkan diriku dengan kalian semua, ada kemungkinan bahwa masalah hari ini akan terjadi lagi." Ketika kekuatanku mencapai tingkat di mana aku tidak akan lagi takut dengan Papilon Petir Angin, saya akan datang mengunjungi Klan Han. Saya harap kamu tidak akan mengejar saya pada saat ini. Han Zui malu-malu kucing setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Tubuhnya yang cantik memiliki semacam perasaan gundah. Dia menyadari bahwa dia mungkin mengalami kesulitan bertemu Xiao Yan lagi setelah mereka berpisah hari ini. "Xiao Yan, terima kasih. Klan Han akan mengingat kebaikanmu ini." Han Yue menghela napas dengan lembut. Dia melangkah maju, menarik Han Zui dan dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan.
Senior Han Yue benar-benar terlalu sopan. Saya hanya menyelesaikan masalah yang saya buat. Xiao Yan tersenyum. Dia segera menatap wajah pucat Han Sui dan menghela napas di dalam hatinya. Sambil menangkupkan kedua tangannya, dia berkata, "Titipkan salamku kepada kakak Hancong dan selamat tinggal. Kamu adalah teman pertama yang akan kuingat setelah tiba di wilayah Dataran Tengah. Semoga kita akan bertemu lagi." Suara Xiao Yan terdengar sebelum tubuhnya bergetar dan perlahan menghilang. Yo yo yo, jika kalian suka video ini jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya, hantam-hantam like-nya, dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata saya ucapkan bye.